Oke, bismillahirrahmanirrahim. Statistika lanjut pertemuan 3 dengan judul distribusi sampling. Jadi di sini ada dua distribusi ya, distribusi sampling rata-rata dan distribusi satu lagi distribusi sampling proporsi. Jadi ada proporsi sama rata-rata. Kita perbedaan di dua ini gua ini dulu bahas dulu. Perbedaannya itu ada di standar deviasi. Di sini kan standar deviasinya sama X barnya. Ini ada sigma X bar cuma keterangan nih doang. Di antara terbatas dan tidak terbatasnya. Kalau di ini kan khusus yang sampling rata-rata ya. Kalau yang sampling proporsi itu dia ada pangkatnya, ada akarnya. Ada logo ini, kayak pi tapi bukan pi. Nah, itu perbedaannya. Kita maaf. Kita ke sampling rata-rata dulu. Di sini ada populasi tidak terbatas dan terbatas. Terus ini udah ini perkenalan bentar doang ya. Ini ada rata-rata, standar deviasi sama nilai baku. Masih ingat kan rata-rata itu dia logonya tuh ini ya, yang kayak X bukan X pada umumnya tapi X yang kayak gini. Itu namanya mu, dibacanya itu mu. Terus kalau standar rata-rata itu adalah logonya itu adalah sigma ya, sigma. Nah, untuk yang X garis atas itu adalah X bar. Nah, jadi dalam soal itu kita bisa ada perbandingan. Kalau misalnya nilainya itu kurang dari 5%, maka dia jatuhnya ke tidak terbatas dan kita pakai rumus ini. Kalau misalnya nilainya itu lebih dari 5%, itu kita pakai populasi terbatas. 5% itu dia 0,05 ya. Misalnya nilai kita itu 0,4, berarti dia di atas 0,05, berarti kita pakainya yang ini. Kalau minus 0,4 berarti pakai yang ini. Otomatis itu udah di bawah. Masuk ke contoh soal. Di sini ada membuat distribusi sampling rata-rata dengan sampel berukuran N sama dengan 2 dan dari suatu populasi N sama dengan 4 ada keterangannya 3, 4, 6, 7. Tentukan rata-rata dan standar deviasi sampel. Oke, jadi cara ngerjainnya itu kita pertama cari dulu nih yang rata-ratanya sesuai yang di sini ya. Kita cari rata-rata, standar deviasi sama nilai baku. Nah, pertama kita cari dulu si rata-rata. Rata-rata kan nih logonya nih. Mu X bar. Nilai dari mu X bar itu sama dengan mu biasa gitu. Misal kita di sini kan dicari dulu nih N gede, N kecil. N gede itu rentan kadang nilainya lebih gede gitu. Lebih gede dari N kecil. N gede itu dia populasi, kalau N kecil itu adalah sampel. Kalau ada kata-kata sampel itu N kecil. Kalau ada kata-kata populasi itu N gede. Intinya N gede nilai N gede ini lihat ini kan N gede, ini N kecil. N gede itu nilainya lebih gede pokoknya daripada N kecil. Gitu. Tapi ya kita harus cari dulu itu populasi apa sampel gitu. Dapat N-nya, terus kita nyari nilai N per N gede itu hasilnya 0,5. Jadi 2/4 0,5. Nah, nilai dari N per N gede itu masuk ke sini. Kita bandingin ke nilai ini. Nih tuh. N per N kurang dari 5%. Karena 0,5 itu adalah lebih besar dari 0,205, maka dia jatuhnya ke terbatas. Pakai rumus yang ini, terus ke bawah. Setelah diketahuinya udah semua dapet, kita langsung ke jawabannya. Pertama kita cari mu x sama dengan mu biasa. Mu-nya kita dapatnya di sini adalah mu-nya itu kan yang ini. Di soal tuh dapetnya yang kayak gini. Jadi ini jumlah dibagi ini. Dapatlah hasil mu. Tapi kadang-kadang di soal udah dapat mu-nya sendiri sih. Setelah dapat kita cari sigmanya, karena sigmanya belum dapat kita cari sigma manual. Sigma cari manual maksudnya sigmanya nyari sendiri gitu. Kadang di soal juga sigma udah dikasih. Setelah sigmanya udah dapet, kita cari sigma x bar. Sigma x bar tuh rumusnya begitu. Pokoknya rumusnya kurang lebih begini tuh. Lihat tuh. Ikutin aja rumus-rumusnya. Misalnya sini ada x kurang mu, x itu dapat dari yang ini. Yang apa? Nah, mu-nya itu dapat dari yang sini, x-nya itu dapat dari yang ini x3. Jadi 3 kurang mu, ini kurang mu, pangkat 2 dapat. Intinya tinggal masukin aja nilai yang simbol-simbolnya sama, misalnya di sigma x bar gitu. Di sini ada logo sigma biasa. Sigma biasa kan hasilnya 1,58, masukinnya 1,58 di sini. Terus ini akar gitu, akar apa kuadrat gitu, kuadrat. Bukan kuadrat, ini akar dari n biasa, n kecil itu dapat 2, berarti masukin 2. Di sini n gede kurang n kecil, 4 kurang 2, terus n gede kurang 1, 4 kurang 1, blablabla, dapatlah 0,92. Nah, itu untuk nyari sigma x bar. Itu tadi buat nggak ada z-nya ya. Di sini kan ada keterangan z nilai baku. Itu yang contoh nomor pertama. Contoh nomor keduanya itu adalah ini. Kita udah dapat dapat mu, sigma n kecil n gede, n kecil per n gede dapatlah hasilnya
0,001. Ternyata 0,001 itu kurang dari 0,05, berarti dia jatuhnya ke populasi tidak terbatas gitu. Seperti biasa kita cari mu x barnya, karena mu-nya udah dapet, jadi kita tinggal cari mu x bar sama sigmanya udah dapet. Jadi ini kalau udah dapet basicnya atau dasarnya, kita tinggal cari yang x barnya aja. Rumus tadi kan mu x itu sama dengan mu x bar maksudnya. Jadi ya mu ini sama mu x bar itu sama aja nilainya 500. Terus sigma x itu kan tadi rumusnya adalah kita masukin ini sigma per akar dari n. Nah, kok beda dari yang ini kan, kalau ini dia ada ini dikali gitu. Ya karena kita yang tidak terbatas, yang ini. Kalau yang terbatas tuh dia dikali akar lagi. Nah, di sini akar dari n, akar dari 20 per akar dari 100, akar dari 100 itu 10, jadi 20 per 10 2. Dapatlah mu x bar itu adalah 2. Nah, sekarang kita cari z-nya. Z itu kan rumusnya yang di sebelumnya itu adalah x bar dikurang mu x bar per 6x bar. X bar itu dapat dari mana? X bar itu dapat dari soal. Ini harusnya dapat dari soal atau enggak dari ditanya, misalnya ditanya x kurang dari 496, berarti x-nya itu yang 496. Masukinlah 496 kurang mu x bar dapat dari sini 500 per x sigma x barnya itu 2, dapat semua minus 2. Setelah kita dapat mu x bar, sigma x bar dan z-nya, kita cari luasnya. Ini kayak di pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua, cari ininya. Jadi z kurang dari minus 2, berarti di sini kita bikin ininya apa ya? Apa sebutannya gue nggak tahu. Intinya kita bikin gambar kayak gini, kayak gunung, terus di tengah 0, kiri minus, kanan plus. Nah, di sini kan kurang dari minus 2. Minus 2 itu posisinya di kiri, berarti kurang kirinya dari minus 2 sini. Kita arsir. Terus ini kan z kurang dari minus 2, berarti z itu 0 ke minus 2. Nah, nilai di antara itu adalah minus 2. 2 itu kalau pakai tabel itu 2,00. 2,00 itu hasilnya 0,4772. Karena dia ada di wilayah setengah gitu, di wilayah 0,5 seperti di video sebelumnya, jadi dia dikurang. 0,5 kurang 0,4772 adalah 0,0228. Ini gue nggak tahu nih apaan. Itu untuk yang distribusi polus sampling rata-rata ya. Nah, kita masuk ke bagian distribusi sampling proporsi. Seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, perbedaan cuma ada di rumusnya doang. Tuh, dia ada lambang ini, gue gak tahu sebutan apa. Kayak pi, tapi bukan. Jadi ini rumusnya. Sama ya untuk rata-ratanya mu x. Ini mu x per n, bukan mu x bar lagi. Dia mu x per n. Mu x per n itu sama dengan yang lambang T itu. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini ada toko bakery store menemukan bahwa pembelian dilakukan 20% dari pelanggan. Sampel acak 180 orang, berapa probabilitas atau pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Oke. Di sini ada kata-kata sampel acak itu adalah n kecil, terus ada kata-kata probabilitas adalah nilai baku. Nih. Nilai baku itu sama dengan probabilitas. Lalu kurang dari 15% berarti x per n-nya itu kurang dari 15% itu 0,15. Jadi di sini udah dapat n kecilnya, n gedenya itu kan dia kan ini ya proporsi. Proporsi ya benar. Populasi maksudnya. Karena populasi di sini nggak ada, jadi populasi itu tidak ada atau strip ya. Di sini kan ada kata-kata persenan ada 2 nih. Ada yang persenan 1 yang 20% sama 15%. Nah, kalau ini khusus ini adalah x per n. Kalau yang persen ini adalah 20% itu logo ini ya, 20%. Jadi 20% kalau dipecah di desimalnya jadi 0,2. 50% adalah 0,15. Yang ditanya itu adalah kurang dari 15 atau 0,15 ya. Nih. Seperti biasa kita cari rata-ratanya dulu. Berarti nyari mu x per n, bukan mu x bar ya. Mu x per n. Kalau khusus distribusi sampling proporsi itu dia x per n. Kalau yang rata-rata itu adalah x bar. Jadi nilai yang T ini sama dengan mu x per n. Udah, segampang itu dong. Set. Sigma x per n-nya itu adalah karena kita ini kurang dari berarti kita dapatnya yang tidak terbatas. Kurang dari itu. Kalau lebih dari itu dipakai yang terbatas. Kalau kurang dari berarti kita pakai rumus tadi, masukin nilai yang gue nyebutnya T ya, bukan pi. Ini bukan pi. Pi kan begini tuh. Ini nyebutnya T. Jadi nilai T dikali dalam kurung 1 kurang T per dibagi N gitu. Dapatlah hasilnya 0,0298. Itu untuk nilai sigma X per N.
Terus setelah semuanya dapat, kita cari nilai Z. Z itu rumusnya X per N dikurang mu X per N per sigma X per N. Kita tinggal masukin aja. X per N kita dapat dari sini. Mu X per N dapat dari sini. Sigma X per N dapat dari sini. Dapat semua hasilnya minus 1,68. Setelah kita dapat Z-nya, kita cari luasnya. Karena di sininya kurang dari 15%, kita rubah Z kurang dari minus 168. Kok berubah? Jadi yang X per N itu kita rubah jadi Z. 15% itu bukan 0,15 tapi hasil dari yang ini. Kita kan udah olah Z, dapatlah minus 1,8. Nah, setelah kita dapat ini, sebisa mungkin kita langsung bikin gambar ini dulu. Karena dia minus berarti posisinya di kiri dan kurang dari minus 168 berarti sebelahnya dari minus 168. Kalau misalnya posisi di sini gimana? Berarti dia jatuhnya lebih dari minus 168. Berarti kanannya dari minus 168. Tapi posisinya tetap di kiri karena dia minus. Gitu. Minus ini buat nandain posisi ya. Jadi kalau minus di kiri, kalau plus di kanan gitu. Nah, setelah dapat yang di RC yang sebelah kirinya karena minus kurang dari berarti ya kayak sebelahnya gitu. Sebelahnya dari si nilai ini. Nah, dari jarak dari 0 ke minus 168 itu nilainya adalah minus 1,68. Kita lihat di tabel Z, 1,68 itu nilainya adalah 0,4535. Nah, karena dia numpang di wilayah 0,5, di sini ini 0 sampai sono ujung itu adalah 0,5. Karena dia numpang di wilayah 0,5 jadi dikurang. Nilai yang gede kurang nilai yang kecil. 0,5 itu kan lebih gede, berarti 0,5 kurang 1,68 atau ya gitu. 168 maksudnya dipecah menjadi nilai tabel Z ya segini 0,4535 dapatlah 0,0467. Oke, di sini ada latihan soal nih. Gue bahas aja sekaligus semuanya. Di sini rata-rata 500 diketahui 500 bola yang mempunyai berat rata-rata 5,02 ons dan standar deviasinya 0,3 ons. Hitunglah probabilitas bahwa dari sampel 100 bola mempunyai berat keseluruhan lebih dari 5,1 ons. Oke, cara kita nyari N kecil N gedenya itu, N kecil itu kan sampel acak, N gede probabilitas. Di sini nggak ada keterangan itu. Jadi 500 bola yang mempunyai berat. Nah, 500 bola mempunyai bola yang berat, oke. Terus sini ada bola lagi nih, sampel. Wah, ini ternyata udah dapet nih sampel. Karena sampel itu N kecil, berarti otomatis yang 500 bola ini N gede. Ini berarti populasinya maksudnya. Udah dapat lah N kecil N gede di sini. Pokoknya kalau udah kata-kata sampel, oh berarti itu N kecil, berarti satu kata-kata yang sama satunya lagi itu otomatis dia nilainya lebih gede daripada itu. Kalau misalnya dia sampel lah, berarti dia jatuhnya ke N gede. Nah, di sini kita dapat mu sama sigma. Itu kalau seperti yang kita ingat di pertemuan sebelumnya, kalau rata-rata itu adalah logonya itu mu, kalau standar deviasi itu adalah sigma. Di sini mu rata-ratanya itu 5,02. Oh, berarti 5,202 itu adalah mu. Dan tadi kita lihat standar deviasinya adalah 0,3 ons. Oh, berarti sigmanya itu 0,3. Udah, kita dapat semuanya, kita bikin N per N gede dapatlah 0,2. Nah, kita bandingin 0,2 nih kurang dari 0,05 apa lebih? Oh, ternyata lebih nih. Kenapa lebih? Karena 0,2 lebih dari 0,05. 05 ingat, 05 bukan 0,5. Berarti lebih gede, kita dapatnya berarti yang terbatas. Udah terbatas, kita tinggal cari rata-rata mu x bar, sigma x bar sama z. Setelah dapat z-nya kita cari luas, udah kelar. Jangan lupa di sini kita bikin ininya, arsirannya sama ininya. Udah sih kurang lebih sama yang itu tadi yang nomor pertama itu khusus yang deviasi rata-rata ya, standar deviasi bukan standar. Distribusi sampling rata-rata. Kalau satu buat yang proporsi. Buat yang proporsi. Oke. Lampunya mati nih. Biarin. Di sini di logo-logo semua. Oke, gue bahas lagi deh. Retailer online mengklaim bahwa 90% dari semua pesanan dikirim dalam waktu 12 jam setelah diterima. Sebuah kelompok konsumen menempatkan 121 pesanan dengan ukuran yang berbeda dan pada waktu yang berbeda dalam sehari. Intinya yang waktu-waktu itu nggak usah dirawin. Yang di sini yang kita ambil kasus itu yang pokoknya yang ada persenannya sama yang angkanya gede gitu. Kalau yang jam-jam ini nggak diambil. Kayaknya nggak diambil sih. Intinya yang kita pantau pertama itu yang persenan karena persenan itu dia kalau nggak dia X per N dia T. Tapi triknya kalau misalnya persenan di akhir nih yang misalnya ada kurang dari bla bla bla, lebih dari atau di antara bla bla, itu udah pasti dia X per N. Nilai di akhir. 84% berarti 0,84. Berarti persenan satu itu adalah T, nilai T ini. Gue bilangnya T. Padahal bukan T ya, tapi nggak apa-apa. Nah,
Di sini kayaknya emang khusus deviasi yang proporsi itu dia nggak ada n gede dah. Jadi kalau ada satu ginian berarti dia n kecil otomatis, n-nya nggak ada. Yang dicari itu adalah kurang dari 0,84. Intinya pas kita dapat z-nya kita bandingin dah ke nilai ini, udah kelar.